Pelajaran kita selanjutnya adalah pelajaran 6. Jadi pelajaran 6 ini akan membahas beberapa hal penting berhubungan dengan preposisi. Ya, jadi ini ada preposisi dan juga ada konjungsi. Jadi persis mirip seperti definite article. Ya, jadi preposisi maupun konjungsi ini khususnya preposisi akan digabung dengan kata dasarnya atau kata benda di mana dia akan digabungkan, dan konjungsi juga ada yang digabung, ada yang enggak, ya. Nanti ada beberapa aturannya. Bagian ini akan mulai cukup banyak peraturannya, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Jadi preposisi itu kata depan, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani kita tidak memiliki cukup banyak preposisi. Preposisinya hanya sedikit, ya, yaitu bekal. Ya, ini bet, kaf, sama lamet. Jadi kita singkat dengan bekal. Ya, bekal. Ya, jadi bekal itu adalah singkatan yang kita pakai untuk menjelaskan preposisi ini, ya. Jadi preposisi ini tidak terpisah atau nanti digabungkan, ya. Jadi beberapa prinsip yang perlu kita ingat itu adalah bentuk dasarnya, ya, bentuk dasarnya. Jadi kalau kita ingat ini, ya, prinsipnya, ya, sama seperti waktu kita mempelajari tentang definite article. Nah, kalau kita belajar definite article, maka kata dasarnya adalah begini, ya. Jadi kalau kata ini, ya, kata sandang. Nah, ini kata sandang, selalu ingat di sini plus teges forte. Jadi ini prinsipnya, ya. Kalau untuk kata sandang. Nah, untuk model preposisi, ya, preposisi atau kata depan ini. Jadi untuk preposisi dia ingat saja modelnya adalah bekal. Ya, ini bed, ya. Lalu yang bagian sini adalah ini, ya, yang K ini calf, lalu yang bagian ini lamet, gitu. Jadi ingat aja modelnya ini adalah bekal, ya. Bed, calf, lamet, gitu, ya. Jadi ingat prinsipnya aja. Jangan lupa juga kalau pegat kefat itu selalu pakai dages lene, gitu, ya. Nah, jadi ini preposisi bekal. Preposisi bekal itu adalah bed, ya, dengan, ya, bed dengan ini shifa, lalu kaf dengan shifa, lalu lamet dengan shifa. Jadi ini bentuk dasarnya, ya. Jadi jangan lupa bentuk dasarnya adalah seperti ini. Nanti ketika digabung sama yang lain, kita akan mengikuti aturan-aturannya. Gitu. Jadi ini untuk kata ini seperti ada yang sudah ditulis itu adalah ini adalah untuk dalam atau in, by, with, oleh, dengan. Nah, kadang-kadang juga ada kata-kata lainnya, ya. Makanya kalau kita lihat di buku ini, dia tidak sepenuhnya itu, tapi dia ada tambahkannya dan arti lain, gitu. Memang bahasa Ibrani itu lebih luas ini, ya. Lalu untuk kata ini adalah, ya, seperti, kemudian bagaikan, lalu menurut, ya, atau according. Lalu untuk lamet ini itu seperti kata kepada, gitu, ya. Kepada, pokoknya untuk, ya, bagi, lalu pada, ya, atau di, ya. Ini bagi atau untuk lah, ya. Jadi ini adalah bentuk dasarnya, gitu. Dari bentuk dasar ini nanti kita akan bisa melihat ada beberapa pembagian atau penjelasan mengenai aturan-aturannya, ya. Jadi aturan-aturannya ini menggunakan kata bekal ini sebenarnya tidak terlalu sulit juga, cukup sederhana. Nanti kita akan
perhatikan beberapa aturannya, tapi ingat dulu prinsipnya ya, dia selalu bersama dengan sifat. Jadi nanti ketika ada perubahan-perubahan, itu pasti akan mengikuti bentuk sifat itu sendiri ya. Nah, eee, ini ya, peraturan yang pertama. Ketiganya ditulis dengan sifat biasa ya, yaitu sifat yang berbunyi E gitu ya. Sifat biasa, nih, sebelum konsonan-konsonan yang memiliki vokal penuh. Jadi ingat baik-baik, jadi ini untuk peraturan pertama itu adalah berlaku untuk, apa namanya, bekal ya, bekal. Jadi, bekal ditambah dengan konsonan dengan, eee, vokal biasa ya, vokal penuh. Ya, jadi dengan vokal penuh. Nanti kan kalau kita lihat dia bergabung, sifat-sifat kan nanti itu jadi masalah kan, nanti kita akan lihat ini ya. Jadi kalau dia dengan vokal penuh, ya, dengan vokal penuh, maka modelnya seperti standar ini. Ini oh ya, belum saya tunjukin ya. Jadi ini aturan yang pertama ya. Jadi bekal bekal ditambah dengan konsonan yang vokal penuh gitu, maka dia akan seperti model biasa. Kita ambil aja bed gitu ya. Bisa ambil kita sebelah sini aja. Jadi kita ambil contoh bed gitu. Nah, ditambah dengan kata yang biasa aja, apa aja gitu ya bentuknya. Misalnya kata shame, kata nama ya. Nah, kata nama. Maka dia bunyinya akan langsung aja beshem. Gitu. Jadi digabung akan menjadi beshem. Jadi tidak akan ada perubahan ini. Jadi bentuknya standar saja. Gitu. Jadi bunyinya akan jadi beshem. Jadi kalau ini, bed ini kan artinya di sini ya kita lihat ya, dalam, oleh, dengan. Nah, shame itu nama. Jadi kalau kita shame itu sebuah nama ya. Jadi kalau kita terjemahkan maka menjadi bisa kita pakai kata dalam nih bebas ya. Dalam sebuah nama. Ya, jadi sebuah nama ini terjemahan dari ini, lalu yang bed ini ya, ini artinya begitu. Jadi modelnya dalam sebuah nama. Coba kita lihat contohnya dari buku ya. Nah, ini dalam ya dia terjemahnya dalam satu nama ya, dalam sebuah nama. Jadi kata shame, beshem gitu. Lalu ini kata ruah, ini tadi saya sudah bilang bahwa ini salah ya posisinya ya. Jadi kemudian ini juga ruah, beruah. Ini lihat ya, kan konsonan di sini kan katanya kalau konsonannya memiliki vokal penuh, maka dia akan mengikuti standar biasa. Ya, jadi kalau lihat ini, oh ini sere, vokal penuh. Ini surek, vokal penuh. Vokal penuh. Ya, vokal penuh. Vokal penuh, vokal penuh. Ya. Jadi kalau begini, maka kita bisa mengikuti aturan standarnya. Ya, aturan standarnya itu mengatakan kalau dia akan memakai model standar. Ya, tinggal ditambahkan saja modelnya gitu. Nah, peraturan yang kedua, kalau kita nanti lihat di sini, adalah kalau dia ketemu sifat-sifat gitu. Kalau dia ketemu sifat-sifat. Nah, ketiganya ini ya. Nah, ketiganya ditulis dengan sebuah hirek ya. Jadi ini peraturan selanjutnya ya kalau misalnya dia punya sifat vokal gitu. Nah, contoh kita lihat ya. Kita lihat peraturan yang kedua di sini. Nah, peraturan yang kedua di sini ya. Misalnya kita punya satu kata, kata itu adalah yang pakai sifat vokal ya. Misalnya berit gitu. Jadi ini nanti kita lihat ya. Jadi kalau
bekal ditambah dengan konsonan dengan sifat biasa. Nah, contohnya itu adalah, misalkan kita contohkan itu adalah kata berit. Nah, kata berit ini menggunakan, dia bentuknya adalah sifat biasa. Ya. Nah, ini kata berit. Nah, kata berit ini kalau misalnya kita tambah lagi dengan bentuk yang lain ya, anggaplah kita pakai kata kaf. Nah, kaf ini kan jadi begini, kan modelnya ya. Nah, kalau kita gabung, ini kan menjadi sifat-sifat gitu ya. Kita coba gabung dulu. Lalu beritnya di sini. Nah, begini. Nah, ini kan akan menjadi satu masalah ya, akan menjadi masalah karena ini ada model begini, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada model begini, maka kita akan mengubah aturannya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan mengatakan, ya, coba perhatikan. Jadi dia akan berubah menjadi hirek, gitu, menjadi hirek. Nah, kenapa? Karena ada dua sifat vokal tidak dapat dituliskan bersama-sama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, sesuai dengan aturan dalam bahasa Ibrani, kalau ada begini, maka yang pertama ini akan menjadi silent, dan ini menjadi bersuara. Ya, bersuara. Jadi kan tidak mungkin kita kafnya dibaca silent gitu. Jadi maka dia akan mengubah peraturannya, ini diubah, bukan diubah ya peraturannya, mengikuti aturan yang baru gitu ya. Maka ini kita akan hapus, maka dia akan menjadi bunyi seperti, dia akan bunyi menjadi I gitu ya. Jadi kalau kita lihat, biar rapikan dulu. Jadi kalau kita punya atau lihat bekal dengan ini, kita tahu pasti kata dasar di sininya adalah menggunakan sifat itu. Jadi dia ini kalau gini kan dia nggak bisa dibaca ya. Kalau di sini kan bisa dibaca jadi. Ya, jadi bunyinya adalah kibrit gitu. Ya, bunyinya kibrit. Jadi kalau perhatikan di sini, ini aturannya ya. Sebenarnya kan standarnya adalah ini ditambahkan langsung dengan ini. Masalahnya kan nomina itu sebagian menggunakan sifat biasa di awalnya. Itu di awalnya. Nah, karena dia menggunakan sifat biasa di awalnya, maka nggak mungkin begini, model itu nggak mungkin begini, ini mustahil dibaca. Ya, akhirnya penyesuaiannya adalah ini akan berubah menjadi hirek, ya, menjadi hirek. Jadi sifatnya itu menjadi bunyi dia, jadi ki, ya. Jadi bekal itu menjadi bikili, ya, bikili. Itu kalau sesama dengan sifat-sifat ya. Nah, itu aturan yang kedua. Nah, aturan yang ketiga, ya kita lihat aja kalau misalnya kan ada lagi kata benda dimulai dengan apa lagi selain sifat begini, yaitu dengan bentuk sifat yang bersuara begitu ya, sifat gabungan. Nah, kalau dia ini ya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk aturan. Coba ya, jadi yang bagian ini sebenarnya pengecualian. Pengecualian itu kenapa? Karena kalau digabungkan, jadi khusus untuk iot model begini, ya. Jadi kan dia akan berubah ya. Kalau misalnya kita perhatikan nih, misalnya Yerusalem. Nah, Yerusalem ini kan modelnya kan standarnya adalah sifa, maka ini kan berubah menjadi hirek, ya menjadi hirek. Nah, ketika kita tambah hirek, dia itu akan kan modelnya begini jadinya. Harusnya kan begini ya. Jadi B atau jadi B. Nah, Yerusalem kan B Yerusalem gitu. Nah, tapi sistemnya itu adalah ininya dihilangkan.
khusus untuk yod ini karena memang bunyinya akan berubah menjadi hirek yod sehingga bunyi yod ini akan lenyap akan berubah menjadi vokal biasa saja menjadi vokal ya. Jadi bunyinya adalah biru salayim. Jadi ini bentuk sifa di sini hilang karena memang eh, bunyinya itu memang kalau ini saja yod ini saja sudah bisa untuk dibaca sebagai eh, fungsi vokal di sini gitu. Jadi akan hilang dia menjadi Yerusalem gitu ya. Sama dengan Yehova juga ya. Ye Yehuda ya, Yehuda. Nah, kata Yehuda juga sama. Pokoknya yang modelnya yodnya di sini sifa ini hanya bentuknya aja kalau kita perhatikan ya. Pembacaan jadi paling masuk akal adalah modelnya begini. Jadi ini adalah bi, kan jadi bihuda. Ya, jadi fungsi y-nya itu hilang ya. Bihuda. Jadi ini bukannya Yerusalem tapi jadi biru salayim. Gitu. Ini untuk model ini. Nah, model selanjutnya itu tadi yang saya sebutkan adalah kalau dia mempunyai bentuk sifat gabungan. Nah, sifat gabungan, nah kita ingat pelajaran yang sebelumnya, ya coba saya tunjukkan dulu materi yang kemarin, yang kita waktu itu sudah bahas. Ya, nggak ketemu juga materinya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian ini, kan tadi sudah saya jelaskan, kalau misalkan kita punya satu kata dasar yang menggunakan sifat gabungan. Nah, kalau si bekal ini ketemu dengan sifat gabungan, kan si bekal ini kesini kan sudah punya sifat ya. Jadi sifat-sifat. Maka preposisi ini akan mengikuti sifat bentuk sifatnya itu gitu ya. Jadi ya ketika sebuah preposisi melekat menjadi awalan sebuah nomina yang konsonannya sifat gabungan ya, maka preposisi itu memerlukan vokal pendek yang sama dengan sifat gabungannya. Sifat gabungan itu kan cuma ada a gitu ya, lalu kemudian o gitu, lalu apa si sifat gabungan ini akan mengikuti model vokal sebelumnya ya. Misalnya ya HT patah ya ini A. Jadi HT patah maka akan ikut dengan patah. Lalu ya E si maka diikut akan menjadi segol. Lalu O ini ya jadi A E O. Jadi si HT kames itu diberikan kames satu. Jadi modelnya selalu sama ya. Misalnya kata asyir gitu. Kata asyir ya, saya coba pakai penggambaran ya supaya sama-sama kita lihat apa bentuk penjelasannya. Jadi ini aturan yang ketiga. Jadi kalau misalnya di aturan yang ketiga ini, ya, di aturan ketiga ini adalah ketika dia si bekal ya bekal ini bertemu dengan konsonan dengan vokal ya dengan sifat gabungan. Nah, sifat gabungan ini akan tadi ya a e o ya a e o itu akan meminta si bekal itu akan mengikuti sifatnya gitu ya. Misalnya kata yang kita pakai itu adalah kata asyir ya. Kata asyir itu kan menggunakan model ante patah gitu. Lalu kata ini ya kata asyir ini. Nah, ini kan kalau misalnya kita tambah tadi pakai contohnya ada kan model begini kan sebenarnya. Kal ya. Jadi ketika ditambah model begini, maka kan modelnya menjadi kita gabungkan dulu aja dengan model standarnya. Share. Nah, jadi kalau model begini, ya kita perhatikan, ini kan juga sama, sesuatu yang nggak mungkin dibaca,
maka kita akan hilangkan ini dan kita ikutin aturan yang di sini, gitu. Jadi kalau dia pakai ini, maka kita ubah menjadi sama-sama bunyinya A, sama-sama bunyinya E, sama-sama bunyinya O, gitu. Ya, jadi bunyinya awalnya ini adalah K asyir, gitu ya, ke asyir, tapi akhirnya bunyi K asyir, gitu. Jadi kalau misalnya bunyi ini ya, jadi kalau misalnya ini kata ini juga kan bentuk hatef segol di sini ya emet, maka yang tadinya B emet menjadi B emet. Maksudnya tadinya sifa di sini. Nah, ini juga sama ya, dia akan mengikuti kata di sini ya. Jadi katanya itu holy maka menjadi lo oli ya. Ingat baik-baik, waktu itu saya sudah bilang bahwa kita bisa bedain antara kames ya, bentuk kames seperti ini itu bunyinya itu adalah ini kames satu ya. Jadi dia bukan kames A, tapi dia adalah kames hatuh yang bunyinya O. Jadi ini kita baca O. Ya, modelnya adalah jadi lo oli. Ini jadi B emet, ini jadi K asyir. Ya. Nah, perhatikan bahwa ini juga aturan yang diperhatikan ya, bahwa huruf alef ya yang memiliki hatef segol ya, preposisi minimal sebuah seri dan hatef segol di alef akan dihilangkan. Nah, contohnya misalnya begini. Misalnya ini kata Elohim. Jadi le Elohim kan jadi le Elohim. Jadi kalau misalnya bunyinya ini dia persis seperti ini ya, persis seperti ini. Tapi kalau dia alef, alef kan kalau ya ini modelnya kadangkala ya model seperti yang di atas ini ya kadangkala. Jadi ini bisa jadi bemet kan bemet. Jadi modelnya itu si ini kan sebenarnya le Elohim ya le emor. Nah kadangkala ininya itu si itu diperpanjang saja gitu, diperpanjang menjadi sere. Jadi yang sama-sama segol, yang satu segol, yang satu kan hatef segol. Jadi hatef sama hatef segol akhirnya digabung karena kan hatef segol ini ya kalau coba kita perhatikan di sini. Di sini kan sebenarnya kalau jumlah sibelnya akan tetap sama ya. Ini kalau kita bagi kan ini di sini ya. Lalu ini kan setengah. Cukup jadi emot B emot. Nah, sama juga di sini juga. Di sini kan juga dia nggak akan di sini dia tidak akan menambah suku kata. Ini kan tetap menjadi le. Lalu di sini adalah tutup lelohim bunyinya. Lalu sama juga di sini. Ini kan udah menjadi suku kata sendiri, tapi dia pisah jadi si alefnya ikut ke sini jadi lemor gitu. Nah, jadi ini kadangkala huruf alef yang memiliki hatef segol ini nya itu jadi apa namanya? nya itu jadi digabung ya, yang tadinya segol, hatef segol jadi pendek sama setengah suara digabung jadi lebih panjang. Jadi le gitu. Nah, kasusnya itu sebenarnya mirip seperti ini ya, tapi untuk yang ini tidak terjadi, cuman ini kadang kalah ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu ada kata-kata seperti ini, ya kok misalnya kok ininya nggak ngikutin aturan itu, aturan yang ini ya, ya ini karena mengikuti aturan yang modelnya seperti ini. Nah, lalu peraturan selanjutnya adalah ketika preposisi itu sudah memiliki nominal itu memiliki artikel gitu. Jadi dia itu sebenarnya sudah ada artikel di dalamnya. Maka artikel itu akan hilang digantikan oleh konsonan. Jadi gini. Jadi kan kita sebelumnya kan kita sudah belajar ada artikel ya. Ada artikel ini apa namanya? Coba kita ikutin ke aturan ke sini ya. Jadi
aturan selanjutnya itu, aturan keempat begitu. Ini kan nanti ini ada pengecualian yang tadi ya. Pengecualian yang tadi yang Elohim tadi ya, jadi Lelohim. Nah, aturan keempat itu adalah ketika bekal ini ketemu sama definite ya, definite article ya yang sama nomina gitu. Jadi ini sudah sama nominanya gitu. Ya, definite article sudah sama nomina. Nah, kan kalau misalkan kita carilah ya, kita kasih contoh yang di buku tadi ya, yang di buku itu kan misalnya kata ish ya, kata ish ya, kata ish ini ya, kata ish ini kan kalau kita tambah dengan definite article ya, dengan definite article maka dia akan membentuk satu apa namanya ya, satu eh, kan ada aturannya ya. Kalau aturannya kan khusus untuk C. Ini kan model apa namanya ya, gutural ya. Gutural kan ada dua jenis. Ada gutural he sama het, ada gutural alef ayin resh. Jadi coba diingat. Maka kalau di sini kan bentuknya itu akan menjadi si ini akan berubah menjadi ini ya. Dia akan dikirimkan. Kalau he sama het kan tetap ya. Jadi dia itu implisit. Kalau alef, ayin sama res si ininya tuh menerima menerima apa kompensasi gitu. Jadi kan modelnya itu jadi gini ya, ish gitu. Nah, kalau kita tambah dengan artikel, misalnya artikel ini ya, ini kan ish itu kan a man ya, seorang laki-laki. Kalau ini kan jadi the man, sang laki-laki. Itu. Nah, lalu kalau kita tambah model begini, maka dia modelnya itu hilang si ininya nih, apa namanya, si definite artikelnya itu. Jadi kita tulis dulu ya bentuknya. Jadi si ish ini, saya kasih bentuk warna itu. Si ish ini, ya. Nah, ish ini kan tadinya ada definite artikelnya ya di sini. Nah, ginilah kurang lebih. Nah, si bentuk ini akan hilang, ya ini hilang si artikelnya. Lalu yang si lametnya ini digeser, ya si lamet ini digeser ke sini, gitu. Jadi modelnya itu begini, ya. Nah, saya rapikan, gitu. Jadi si lamet ini menjadi ngambil posisi ini. Nah, modelnya itu maka begini, ya. Ish gitu. Jadi model ini kita tahu ini pasti bekas punya si tadi punya si definite article. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini adalah ada definite article di belakangnya, gitu. Ya, dari situ kita bisa tahu. Nah, coba kita lihat yang ada di buku peraturannya ya. Jadi sama modelnya. Jadi misalnya ini satu-satu dia buat ya. Ish, ya. Ish itu seorang laki-laki. Lalu kalau dengan definite artikel menjadi hais, sang lelaki itu. Nah, ini kalau kita tambah apa namanya? Bekal, maka ini aturannya karena ini vokal penuh ya, maka tinggal tetap dengan standarnya aja, yaitu sifat biasa. Sehingga dia menjadi leish. Nah, kalau ini ditambah dengan vokal biasa, maka ini salah ya. Ini menjadi lamet di sini ya. Menjadi laish gitu. Menjadi laish. Jadi dia salah ya. Bentuknya laish. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Sorry. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya berit ya. Berit kalau kita tambah dengan definite artikel, maka dia menjadi haberit. Nah, kalau kata berit sebuah covenant ditambah dengan bekal, ya pakai kaf,
maka ini ya, karena ini model begini tadi sudah kita pelajari, maka dia menjadi hirek ya, menjadi kibrit. Nah, ini sudah ditambahkan kata bridge kan tambah dengan covenant itu atau ya covenant itu, maka jadi kata definite artikel itu kan kita terjemahkan sang atau itu ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, maka kalau seperti ini dia persis seperti ini, persis sama, cuman si ini posisinya diganti dengan bekal, kaf, itu, kaf. Nah, ininya kan tetap ini akan diambil sama si kaf ini, gitu ya. Makanya kita lihat ini ya, jadi K. Nah, eee, ini, vokal ini sebenarnya menyimpan, menunjukkan adanya definite article. Jadi bunyinya seperti itu. Nah, juga yang ketiga, ya, ketika ini, kata hekal. Nah, ini juga sama kalau kita ngikutin aturannya maka menjadi ha hekal. Nah, ketika si hekal saja diberikan, eee, definite artikel, iya bekal, dikasih bekal seperti aturan biasa maka model begini. Nah, kalau ini, kenapa? Kalau ini, maka si definite artikelnya dihapus lalu diganti dengan ini, dengan bekal, ya. Sehingga ini posisinya jadi ininya persis sama, ininya aja diganti, ya. Jadi, bentuk patah di sini menyimpan menyimpan, apa namanya ya, menyimpan, eee, menyimpan definite artikel yang tersembunyi, gitu, ya. Jadi model model peraturan dari konsep ini kurang lebih seperti itu. Jadi ada 4 aturan untuk, eee, model ini ya, model bekal, gitu. Nah, nanti coba diulang-ulang ya supaya bisa paham. Nah, ketika preposisi yang melekat tersebut merupakan awalan suku kata berbunyi, ya, suku kata yang ada aksennya, ya, dari sebuah nomina, maka huruf vokal dari preposisi seringkali menjadi kames. Nah, ketentuan ini khususnya terapkan kata-kata yang bersuku kata tunggal, ya, bersama huruf vokal a. Jadi kita lihat misalnya contohnya ya, ini ya sampai ke kekekalan ya, laat. Jadi model ini ya akan berubah bentuk menjadi model huruf A. Jadi ini untuk modelnya, lalu kemudian mayim. Ya, kata mayim itu air menjadi huruf modelnya menjadi A. Jadi preposisi yang apa awalannya itu memang khususnya ya, kan kalau suku kata tunggal itu kan biasanya cuma satu, maka dia kan bunyinya cuman kencangnya di vokalnya situ, satu-satunya ya. Nah, maka, preposisi itu seringkali bentuknya, bentuknya, eee, panjang, yaitu A panjang, eee, seperti karena dia diaksenkan, jadi kan may kan mayim. Mayim, mayim. Jadi, lalu kalau suku kata tunggal kan cuma ada satu ya, at. Jadi dia, modelnya cuma dari situ. Sehingga, si apa, bekal ini akan tetap juga bunyinya bunyinya juga sama dengan penekanan itu supaya menunjukkan dia ada suku kata baru, ya. Jadi, dipisahkan dia dengan itu karena kan kalau ada aksen, aksen itu akan menjadi sebuah tekanan, ya. Jadi kan tekanan biasa di belakang, kalau suku kata tunggal, maka cuma satu tekanan, sementara kalau dia ditekan di depan, maka supaya memisahkan satu tekanan dengan tekanan yang lain, yang satu panjang atau satu panjang. Supaya menunjukkan bahwa dia itu bukan satu suku kata, ya. Jadi misalnya kan kalau harusnya ini kan kalau nggak ada aksen kan jadi ma-yim, jadi yimnya ditekan, ya, karena itu suku kata terakhir. Tapi kalau ma-yim, maka harus la mayim, la mayim. Jadi bunyinya sama-sama panjang, ya, sama-sama kencang gitu. Ya, modelnya begitu. Ya. Nah,
Ada juga preposisi, ya preposisi itu kan selain bekal ada yang lain, preposisinya itu ada juga yang berdiri sendiri ya atau tidak melekat, ya. Preposisi yang tidak melekat itu, nah ini kata kayak ke dalam, ke atas, ini nanti semua akan masuk dalam kosakata ya, kita akan hafalin semuanya, ke dalam atau ke arah mana gitu ya, ke atas, dengan, di antara, atau lifne, di hadapan ya, min, eee, tahat ya, di bawah, lalu sesudah, kata sesudah atau dibalik ya, ahare, lalu kemudian kata etsel ya, di samping atau di dekat. Nah, kata-kata ini bisa berdiri sendiri atau tidak melekat ya, biasanya itu, dia dipisahkan aja, jadi memang pisah katanya, gitu. Jadi misalnya kata, apa namanya, makom, itu di tempat ya, misalnya ke makom, jadi tinggal ditambah, jadi dia pisah katanya. Nah, tapi kalau misalnya ini ya, preposisi ini preposisi yang khusus ya, min atau dari atau keluar dari. Nah, kata min ini adalah kata yang, ada ketentuan yang perlu kita pelajari. Nah, sebelum nomina yang memiliki artikel definite ya, preposisi min ini muncul dalam bentuk dan biasanya digabung dengan nomina yang mengikutinya sebuah makef ya. Jadi kalau misalnya nomina itu ada definite artikelnya, gini, maka dia akan bentuknya di apa namanya, ditambahkan makef ya. Jadi min, min gitu ya. Min, min. Jadi misalnya adalah kata, eee, dari tanah itu ya, atau dari bumi itu, minha arets. Lalu dari rumah itu, minha bayit, dari hari itu ya, minhai yom. Lalu dari pohon itu ya, minha ets. Jadi, ini ha itu kan, sudah definite artikel. Jadi ada kata itu ada terjemahan untuk kata definite artikel ini, ya, ini. Ini modelnya, ya, atau kalau misalnya kalau itu orang kita bisa ganti sang, ya. Kalau pohon kan kita nggak ganti sang pohon. Tapi sebenarnya secara secara literal ya kita boleh saja menerjemahkan sang pohon ya. Nah, biasanya kita menggunakan kata itu saja. Kurang lebih begitu untuk, model penggunaan kalau dia dipisah atau penggunaannya dengan menggunakan makef. Nah, kalau digabung, ya mereka ada beberapa aturannya ya. Jadi kalau dia tanpa artikel, bisa digabung. Jadi kalau kita lihat min dengan definite artikel, maka dia akan dipisah dengan maksudnya pisah itu dalam pengertian ada makef gitu ya. Tapi kalau dia tanpa artikel, maka, dia bisa digabung. Nah, aturannya ada lagi ya, namanya juga bahasa Ibrani, maka aturannya, perlu kita perhatikan lagi. Misalkan ya, ini kata min, ini saya tunjukin aturannya dulu ya, eee, kasih apa, summary-nya dulu ya. Jadi kalau misalnya ini preposisi yang tidak melekat independen, yang tinggal dipisah saja. Tapi kalau ini aturannya, jadi kalau yang pertama itu, ini, jadi kalau dia dengan definite artikel, kita tambah dengan makef gitu. Tapi kalau misalnya tanpa definite artikel, min itu mirip sama definite artikel, ya. Karena ini sudah definite artikel, dia akan minta dages forte. Nah, kalau kita udah tahu ada dages forte, maka kita tahu masalahnya adalah di guttural, ya. Masalah ada di guttural. Jadi kita lihat dulu, kalau dia non guttural, ya, non guttural, maka peraturannya sama, peraturannya standar, ya, yaitu min ditambah sorry. Jadi si nunnya nih hilang, ya, ni-nya hilang, maka dia menjadi mi plus dages forte, ya. Kecuali kalau misalnya, yod gitu ya, maka kan kan kalau kita coba kita kasih contoh aja ya. Ya karena kalau misalnya kata mem ini ya, di sini, lalu ada yod di sini, kan otomatis jadi mi, seperti aturan yang tadi ya. Jadi ini pengecualian untuk hirek, ya. Bentuk yod dengan, hirek yod begini. Maka dia akan bunyinya menjadi mi, seperti ini. Jadi ingat, kalau dia non-guttural, maka
setiap ada proses penambahan dages forte untuk setiap penguatan, maka akan terjadi pengecualian terhadap gutural. Nah, jadi kalau misalnya non gutural, maka seperti standar ya mem ditambah dengan dages forte untuk konsonan selanjutnya. Noun tanpa artikel yang gutural, maka dia berubah menjadi sere, ya. Jadi kalau untuk gutural, jadi dia akan sere, yang tadinya adalah mi, jadi me, ya. Nah, lalu kemudian itu aturannya, lalu ini bisa dibentukkan untuk kata perbandingan ya. Misalnya nanti dari mana, dari sama misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita membandingkan sesuatu, maka dalam bahasa Ibrani itu dia menggunakan sistem perbandingan seperti ini. Jadi peraturannya begitu standarnya ya. Jadi yang tadi ini menggunakan definite artikel, lalu ini kalau misalkan ini ya kata min ditambah dengan ini ya, bayit. Maka lihat di sini. Di sini kan bukan gutural, bukan gutural, bukan gutural gitu. Jadi kalau kita lihat min sama bayit maka menjadi mi. Nah, si ini ditambah ditambah dages forte. Jadi mip ya, mip bayit. Nah, ini juga sama. Melek jadi mim melek. Nah, kata yom ya, yom jadi modelnya begini ya. Modelnya begini. Jadi mi yom. Nah, jadi ya perlu diperhatikan kalau bentuk min sebelum yod yang memiliki sifat biasa, ini kan sifat bentuknya kos biasa ya. Tapi kalau sifat biasa begini, dia kan kayak misalnya sama, ini kata Yerusalem sama Yehuda itu selalu kasusnya sama karena dia menggunakan yod dengan sifat di sini gitu. Apa? Dengan sifat. Jadi sebenarnya ada sifatnya di sini gitu. Nah, ini kasusnya juga sama seperti tadi, maka dia akan menjadi mi. Hilang, bukan mi Yehuda tapi mi. Jadi bentuknya mi Huda ya. Lalu mi Rusalaim. Jadi si yod-nya itu hilang, si yod itu berfungsi yang tadinya fungsinya konsonan berubah menjadi fungsi vokal. Ya, tapi ini kan pengecualiannya kita tidak terlalu pusing, tapi ini aja ikuti aturannya. Nah, seperti tadi, aturan selanjutnya adalah kalau nominatan partikel tadi ya, kan kalau artikel kan pakai makif, konsonan yang awalnya hurufnya adalah gutural ya, alef, he, het, ayin, resh. Nah, mereka kan tidak bisa menerima dages, sementara permintaannya dages. Maka, seperti aturan dages, maka itu bentuk hirek itu akan diperpanjang menjadi sere. Masih ingat ya, kompensasi itu ya. Jadi, I menjadi E. Ya, kenapa? Karena hirek itu kan dia pendek ya, jadi dia diperpanjang, dia nggak punya bentuk panjang yang selain unchangeable, maka dia akan naik ke atas ya. Kalau masih ingat modelnya ya. Jadi kan ada bentuk kompensasi yang kita pelajari. Jadi aturannya seperti itu. Karena kenapa si dages ini, si gutural ini tidak bisa menerima, maka dia kirim balik gitu. Dia kirim balik dagesnya, dia kirim ke vokal sebelumnya, maka yang pendek jadi panjang gitu. Nah, bentuk perbandingannya itu ini ya, misalnya ini bentuk yang tadi saya jelaskan ya. Tov haor min ha hosek. Jadi tov itu kan lebih itu kan kata baik ya. Jadi kalau misalnya tov haor ini kan sebenarnya baik terang itu. Itu artinya kurang lebih terjemahkannya. Baik terang itu min ha hosek ya. Jadi kan kalau kita terjemahkan literal ini artinya tov haor ya baik terang itu dari kegelapan itu, yang dari kegelapan itu. Nah, jadi kalau sebenarnya dalam bahasa struktur bahasa Ibrani maka itu menjadi bentuk perbandingan. Jadi kita pakai kata lebih dulu di depannya. Lebih baik terang daripada kegelapan.
Tuh. Jadi terang lebih baik daripada kegelapan. Cuman ini kan bentuknya ada kata definite artikel ini, maka kita perlu supaya kita menunjukkan bahwa kita paham ada definite artikel di situ, maka kita sebut di sini adalah ada kata itunya di sini. Cukup satu saja bisa kok ya. Jadi tov ha boker ya min ha eretz. Jadi ada kan tov tadi baik pagi dari petang. Jadi lebih baik pagi daripada petang, gitu kurang lebih. Ya, ini hanya untuk preposisi ya, masih ada konjungsi verb. Nah, memang agak banyak sih ya pembelajaran kita. Jadi kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu konjungsi verb. Nah, untuk verb ini aturannya juga lumayan ya, lumayan. Jadi saya kasih dulu aja overview-nya supaya kita bisa paham dulu kira-kira modelnya itu gimana. Ya, coba diperhatikan. Jadi ini adalah apa namanya ya? Summary ya untuk konjungsi verb. Jadi konjungsi verb ini punya saya coba ini dulu ya. Jadi konjungsi verb ini ya, dia punya bentuk gini ya. Punya bentuk dasar gini ya. Verb. Nah, jadi aturan pertama adalah dia akan bentuk standarnya seperti ini ya dengan sifat di bentuk standar ya. Jadi kalau dia akan tetap begini kecuali dengan konsonan yang vokal penuh. Dengan vokal penuh, konsonan vokal penuh dia akan model seperti kecuali kalau di buku itu bentuknya apa ya saya lupa. Bet dulu ya, bet mem p. Cuman kalau saya urutinnya seperti ini ya, mem bet p. Ya singkatnya aja lah mabapak itu. Nah, jadi kalau misalkan dia standar, maka dia tinggal ditambahkan model seperti ini saja. Ini model ini. Nah, itu standarnya, yaitu konsonan dengan sifat. Jadi modelnya itu akan bunyi seperti biasa. Nah, tapi kalau misalnya dia mabapak, maka si verb tadi itu menjadi surek dia. Gitu. Jadi dia akan menjadi surek model seperti ini. Gitu. Ditambah dengan nominanya. Ya. Nah, yang ketiga, karena standarnya modelnya adalah begini, ya dengan sifat begini, ya. Karena model standarnya adalah begini, maka pasti kalau ketemu sama yod seperti ini, sifa, yaitu yod dengan sifa, maka kan jadi sifa-sifa, nggak mungkin, maka modelnya akan menjadi gini, ya, yaitu menjadi hirek yod. Si yod ini akan kehilangan fungsi konsonannya, dia akan menjadi vokal. Itu peraturan yang ketiga. Nah, peraturan yang keempat adalah ketika si konsonan itu punya sifat gabungan. Lihat dia standarnya kan juga begini ya. Maka kan kalau kita modelkan misalnya begini, anggap bentuknya itu adalah kaf gitu ya. Di sini. Kan modelnya jadi begitu. Nah, kalau begini kan bunyi kan nggak bisa ya. Sorry, salah saya. Ini kan kalau sifat gabungan. Kalau dia sifat gabungan, maka saya salah baca poinnya ya. Jadi kalau di sifat gabungan kita tahu aturannya ya. Jadi dia akan ikuti sifat gabungan misalnya A, E, lalu O gitu ya. Jadi modelnya akan ngikutin. Kita lihat contoh-contohnya ditambah dengan metek. Nah, kalau untuk suku kata tunggal, tadi juga udah saya jelaskan. Suku kata tunggal itu kan berarti cuma punya satu tekanan. Lalu non tunggal dengan aksen kan kalau non tunggal itu kan selalu aksen itu di belakang ya. Kalau aksen itu di belakang kayak misalnya mayim, nah itu kan harusnya kalau standar kan begitu. Tapi kan kalau dia mayim sendiri kan ditekannya di depan. Mayim. Nah,
maka tadi juga sama, maka apa, si, verb ini akan mendapatkan sesuatu yang panjang untuk menunjukkan ya, kalau suku kata tunggal maka dia dikasih panjang-panjang, lalu untuk kalau kita baca jadi kita tahu bahwa itu, jadi 2 suku kata gitu. Kalau ini juga sama, nanti kan kalau panjang dua-duanya di depannya itu ada aksen, kan berarti kan dia panjang. Lalu kita akan kasih tahu kalau ini juga model panjang, eee, ini kan dengan aksen itu kan dengan tekanan, kalau ini kan juga berarti kan dapat tekanan karena dia panjang. Modelnya begitu ya. Jadi, ini summary-nya supaya langsung dapat dulu poin-poinnya ya, karena kalau di buku ini kadang-kadang, eee, pemaparannya terlalu panjang-panjang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka, konjungsi ini mode standarnya adalah seperti ini, ya. Verb dengan sifat biasa. Nah, sebelum konsonan yang memiliki vokal penuh, dia akan modelnya standar seperti ini, kecuali ini ya, bet, mem, pe. Nah, saya sudah balik ya, jadi ini bagian pertama, ma, ba, pak, ya, supaya gampang kalian, ma, ba, pak. Ya, kalian kan sebagian mentor, jadi kalian tahu punya adik kelas, jadi ma, ba, pak. Nah, jadi kalau standarnya, ini selain ma, ba, pak ya, selain ma, ba, pak, maka dia bunyinya seperti ini ya. Haaretz ya. Haaretz jadi Haaretz. Jadi lalu kata hosek, hosek. Lalu kata la hosek ya. La hosek gitu. Jadi bunyinya tinggal tambah Ya, ini kan kata la ini kan kita tahu bahwa ini ada dari kata apa, sudah ada definisi artikelnya di dalam, ya. Nah, jadi model untuk yang pertama begitu ya, jadi tetap standar. Nah, kalau dia ma bapak ya, ma ba mem, bet, p itu karena pakai bibir dia, pakai bibir. Jadi mem, 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 jadi mulut itu harus ditutup dulu. Jadi kalau kita pakai ini namanya, apa, kata-kata, yang menggunakan bibir ya, mulut kita harus tutup dulu, mem, mem. Kalau mulut kita nggak ditutup, dia nggak bisa jadinya. Cobalah. Jadi kan coba aja ya, kalau bisa nyebut mem tanpa, mulutnya ditutup, mem. Jadi dia apa, suara itu dari bibir ya. Jadi bibir yang membentuk suara itu, mem. Lalu kata bed, kalau nggak ditutup mulutnya, nggak main bibir, nggak bisa bentuk bed ya. P, jadi bentuk-bentuk mem, pet, p. Nah, jadi dia nggak bisa verb. Jadi kalau kita baca ini ya, kalau kita baca vermem, nggak bisa. Jadi makanya kalau kita pakai vermem, makanya dia nggak nyambung bentuk pembacaannya, dia akan menjadi u. Jadi mulutnya dibuka jadi u, me, u, b, u, p gitu ya. Jadi ingat aja kalau misalnya dia pakai bibir, labial namanya ya, pakai bibir, maka kita, akan menjadi u. Jadi mulutnya dibuka dulu, kan kalau itu kan mulut kita kan kecil ya. Tapi kalau labial, karena dia pakai bibir, mem, pet, p, mem, pet, p. Nah kalau pakai suret jadi u, mem, u, p. U, B gitu ya. Jadi dia akan bunyinya, si ini berubah menjadi U ya. Nah, modelnya mengikuti model ini ya, Mabapak ini modelnya akan seperti itu ya. Jadi Ben, Min, Berit, Peri gitu ya. Nah, modelnya akan mengikuti model-model P, ya. Lalu jika ditulis dengan huruf yod seperti ini, ya udah tadi ya modelnya ya, istilahnya itu, nggak mungkin modelnya begitu, si yod ini akan kehilangan fungsi konsonannya, sehingga bentuknya itu menjadi ini ya, misalnya Yerusalem menjadi Virusalaim, ya. Lalu kata Yehuda, ini sebenarnya kata-kata yang yod menggunakan sifat ini juga nggak cukup banyak ya. Eee, nggak terlalu banyak lah ya bentuknya. Jadi vi Virusalayim ya, lalu Vihudah, lalu Vihi ya, bunyinya jadi Vihi ya, ya Vihi.
Nah, lalu kemudian peraturan selanjutnya yaitu kalau dia menggunakan sifat gabungan. Ya, sifat gabungan sama juga kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya itu si konjungsi ini akan mengikuti modelnya ya A, E, O ya. Jadi ini selalu menggunakan kata holy di sini ya. Jadi va asher, ve emet gitu. Atau nanti kalau misalnya untuk kata-kata tertentu gitu seperti yang pelajari maka kalau alef ini maka dia akan menjadi e ya. Tapi kan suku katanya tidak berubah. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima, bagian terakhir, kalau dia suku kata tunggal ya, atau yang beraksen. Ya, ini kan sifatnya untuk pemisah ya. Pemisah maka dia akan menjadi panjang va. Jadi kalau kita lihat, oh dia ada aksennya, berarti kan dia dapat tekanan. Jika dapat tekanan, maka kita akan berikan dia panjang supaya membedakan dia ada va, ada kata-kata va, gitu. Jadi eh, misalnya ini ya, kan kata ra ini kan kata jahat ya. Tof, va, ra. Ya, ini kan suku kata monosilable, satu kata ini. Jadi tof, kalau tof, ra, jadi kan tof ini kan satu suku kata juga. Tof, va, ra. Jadi va, ra. Kalau kita cepatkan tof, va, ra, maka nanti kebunyinya itu adalah si va ini nggak dapat tekanan ya. Atau misalnya kata ini eh, sorry, kata bohu ini, kan dia 2 suku kata, tapi kan dia dapat tekanan di sini, ya, dapat aksen di situ. Jadi kalau kita sebut tohu, tohu kan tohu, tohu, va, jadi bunyi va, bohu. Jadi kan kalau kita 2 suku kata, biasa tekannya di belakang. Harusnya kan bohu, bohu, karena tapi ini jadi va, bohu, ya, va, vohu, itu. Lalu bentuk di sini adalah kata behemah, ya, dan behemah, ya, behemah. Ini kata di sini, ya, dapat tekanan, sorry, ya, nggak ketutup ini. Ya, ini ya. Jadi ini kan dapat tekanan. Jadi misalnya va, re, mes. Ya, va, re, mes. Va, re, mes. Jadi dua-dua dapat tekanan. Va, re, mes. Itu. Jadi modelnya kurang lebih bagian penekanannya seperti itu. Ya, jadi itu 5 ketentuan ya untuk konjungsi verb ya. Nah, ini adalah ketentuan untuk konjungsi verb dengan nama-nama ilahi ya. Sebenarnya ini catatan tambahan saja sih ya, yang kalau kita lihat itu misalnya kata Elohim kan nama Tuhan ya atau nama Allah, Yahweh ya, Yehova atau YHWH gitu atau ini kan Elohim. Nah, jadi, ini catatannya ya, catatan aja buat kita. Jadi, 2 nama ilahi sering dipakai itu adalah Elohim sama Yahweh. Nah, Elohim adalah bentuk jamak. Jadi sebenarnya dia bentuk jamak dari kata El, ya. Namun pada umumnya dia berfungsi sebagai nomina tunggal. Jadi dia meskipun bentuknya jamak, ya, bentuknya jamak, tapi selalu dianggap sebagai nomina tunggal, gitu. Nah, kata tersebut juga berfungsi sebagai nomina jamak jika dirangkai dengan kata pengubah jamak dan bentuk verba jamak. Jadi kalau misalnya konteksnya dibentukkan jamak, maka dia akan menjadi jamak gitu. Jadi kalau misalnya verbnya jamak, lalu kemudian kata ininya apa kata-kata yang menggabungkan dalam konteksnya itu jamak, maka dia bisa diterjemahkan ilah-ilah gitu. Nah, Elohim ini muncul dengan ataupun tanpa artikel ya, bisa Elohim, bisa ha Elohim. Nah, jika konjungsi verb ini ditambahkan, jadi kan jadi ve Elohim. Nah, tadi waktu itu kan kita sudah perhatikan ya. Maka huruf alef itu senyap, lalu fungsi karena konsonannya hilang, terus kemudian sifat gabungannya juga menjadi hilang, sehingga bunyinya adalah kalau digabung itu jadi bunyinya itu bukan ve Elohim, tapi menjadi Velohim. Ya. Ini udah ada sih pembelajaran yang kita sudah lakukan yang sebelumnya.
Nah, lalu kemudian karena huruf alif tidak pernah mengakhiri sebuah suku kata di depannya yang kini ada dalam suku kata terbuka, maka kemudian si segol yang tadi ini akan diperpanjang lagi menjadi Velohim, ya. Nah, ini sebenarnya beberapa aturan-aturan, ya kan, sebenarnya cukup baca saja. Jadi kita tidak akan mempelajari secara khusus ya, ini hanya untuk penambahan-penambahan karena memang, ketika kita belajar nama kita akan menemukan banyak ini, banyak aturan dan, kata Elohim adalah kata yang sering dipakai ya. Kita, eee, sebenarnya penting untuk mempelajarinya ya, tapi dia akan mengikuti aturan-aturan yang lain. Nah, cuman ini supaya ada penambahan, supaya kita mengerti ada pengecualian-pengecualian di dalam, proses ini ya. Jadi kalau kita ketemu ini, cuma kan kita ketika kita eksegese, kita tidak akan menggunakan apa, penulisan mandiri, tapi kita membaca teks Alkitab yang sudah ada dan menafsirkannya. Jadi kita perlu mengetahui itu sebenarnya tata bahasa, perubahan-perubahan dasar sehingga ketika kita nanti menafsir, kita bisa tahu, oh ini perubahan-perubahannya sebenarnya dari mana gitu ya. Nah, eee, saya rasa ini bagiannya, nanti kalau kalian, pelajari, nanti kita akan pelajari khusus kalau memang dibutuhkan. Eee, jadi, ini untuk pelajaran 6 sampai di sini dulu. Selamat belajar ya. Thank you.